Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pengusaha masa depan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang kreativitas dan inovasi. Uh, jadi pada hari ini kita akan membahas yaitu senjata utama untuk menghadapi perubahan tersebut, yaitu kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi itu sangat bersinambungan dengan perubahan materi perubahan sebelumnya. Jadi bisnis akan sulit bertahan di tengah persaingan ketat tanpa keduanya ya teman-teman. Baiklah, apa itu inovasi? Kita akan jelaskan pertama. Inovasi merupakan ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi itu terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa kita prediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi teman-teman segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Jadi teori ini meyakini bahwa inovasi akan terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Ada orang yang sangat cepat mengadopsi hal baru begitu mereka mendengarnya, namun ada juga yang membutuhkan waktu yang mungkin lebih lama teman-teman. Jadi uh, ya, jadi intinya teman-teman, kita harus tetap berinovasi, yaitu menciptakan hal-hal baru walaupun dengan waktu yang berbeda karena setiap orang memiliki uh, cara mengadopsi atau mencerna sesuatu yang berbeda-beda. Selanjutnya, inovasi wirausaha. Inovasi itu adalah kita kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang atau doing new thing. Inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Jadi Peter Drucker mengatakan inovasi memiliki fungsi yang khas bagi wirausahawan. Dengan inovasi, wirausaha menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan meningkatkan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi inovasi itu teman bukan sekedar gaya-gayaan. Dengan inovasi kita menciptakan sumber daya produksi baru. Kita mengolah sumber daya yang sudah ada mungkin dan meningkatkan nilai-nilai potensi sumber daya tersebut, menciptakan sumber daya baru ataupun mengembangkan sumber daya yang lama, yang sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih lagi dari sebelumnya. Selanjutnya kita membahas dengan proses inovasi. Apa itu proses inovasi? Yaitu inovasi yang berhasil pada umumnya sederhana dan terfokus dan ditujukan pada aplikasi yang didesain khas, jelas, dan cermat. Inovasi lebih banyak melibatkan kerja fisik daripada pemikiran. Thomas Alva Edison pernah berkata, jenius merupakan perpaduan yang terdiri dari 1% inspirasi dan 90% kerja keras. Lebih dari itu, inovator pada umumnya bekerja dalam satu bidang. Jadi teman-teman, maksud dari Thomas Alva Edison di sini yaitu kita nggak, inti dari semuanya ialah kerja keras. Tanpa Jika kita punya 100% inspirasi pun, jika tidak punya aksi yang kita punya, jika kita tidak punya kerja keras, maka hal tersebut tidak akan pernah tercapai, maka hal tersebut tidak akan pernah menjadi sebuah proses sehingga tidak menciptakan sumber daya apapun. Lanjutnya kita akan menjelaskan dari jenis-jenis inovasi. Yang pertama itu penemuan, kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelum penemuan. Yang kedua, pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi, peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Yang keempat, sintesis, perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Uh, jadi ada beberapa jenis dari inovasi, dan dari keempat jenis ini, inovasi ini bisa kita lakukan yang mana saja, dan bisa melakukan penemuan, yaitu kita menemukan hal yang baru, menciptakan sumber daya yang baru. Dan kita bisa melakukan pengembangan, yaitu mengembangkan sumber daya yang lama menjadi lebih sempurna. Duplikasi, kita bisa meniru produk atau jasa, tapi kita harus juga memiliki modifikasi terhadap produk sebelumnya tersebut. Hanya sintetis, itu perpaduan konsep dan faktor sudah menjadi formulasi baru, yaitu perpaduan dari antara sebuah sumber daya dengan sumber daya lain
menjadi sebuah sumber daya baru atau sebuah uh, rumus yang baru. Dan selanjutnya kita move on ke sumber inovasi. Ide inovatif dapat bersumber pada kreativitas eksternal dan kreativitas internal. Kreativitas eksternal dapat dirangsang dengan memanfaatkan secara sistematis rasa keingintahuan tentang perkembangan, ide dan kebutuhan baru yang sedang berlangsung di sekitar seseorang. Sedangkan kreativitas internal muncul secara tiba-tiba ketika seorang sedang sibuk dengan kreativitas eksternal. Jadi jika inovasi adalah tindakannya, maka kreativitas itu adalah kemampuannya teman-teman. Uh, jadi kreativitas eksternal dan kreativitas internal itu sangat berhubungan, karena bagaimana bisa tercipta kreativitas internal yaitu ketika kita dengan sibuk dengan kreativitas eksternal. Jadi saat kita melakukan men, saat kita sedang melakukan kreativitas eksternal, maka bisa saja terdapat kita menemukan kreativitas internal tersebut. Ini pengertian dari kreativitas wirausaha. Aktivitas merupakan kemampuan seseorang dalam menuangkan ide ataupun gagasan melalui proses berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang memusatkan perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Jadi kreativitas itu teman-teman bukan hanya masalah bakat, tapi masalah juga sebuah usaha dan proses berpikir. Kita harus meningkatkan kreativitas kita. Itu mungkin ada orang berbakat dalam proses berpikir kreatifnya, cuman kita bisa mengasah hal tersebut dengan berpikir, dengan belajar terus menerus untuk menciptakan sesuatu yang menyelesaikan sebuah masalah. Nah, sumber dari kreativitas ialah imajinasi ataupun ide. Berdasarkan fungsinya, kapasitas mental manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu absorptif, retentif, reasoning, kreatif. Selanjutnya, sifat proses kreatif. Kreativitas adalah suatu proses yang dapat dikembangkan dan jika setiap orang kreatif dapat pada tingkat tertentu. Orang yang punya kemampuan dan bakat dalam bidang tertentu dapat lebih kreatif daripada pun orang lain. Itu selanjutnya, menghasilkan creative output. Bagaimana cara kita menghasilkan creative output? Rumusnya sederhana, yaitu creative people plus creative process plus creative culture. Kita perlu membangun kemampuan individu, mengembangkan proses kelompok menggunakan teknik kreativitas, dan membangun budaya yang mendorong kreativitas tersebut. Berpikir kreatif berarti kita berani melihat dengan sudut pandang baru, menemukan hubungan baru, dan membentuk komunikasi baru dari hal yang sudah ada. Uh, Berpikir kreatif dan teknik kreatif itu dapat dipahami sebagai berikut, teman-teman. Melihat dengan sudut pandang baru, menemukan hubungan baru, dan membentuk komunikasi baru. Apa yang kita bisa sebut melihat dengan sudut pandang baru? Itu kita harus melihat dari perspektif lain. Kita nggak bisa melihat dari suatu benda dari depannya. Kita bisa melihat dari atas, walaupun bisa melihat dari samping maupun belakang. Itu menemukan hubungan baru. Kita bisa mencari hal yang berhubungan dengan hubungan baru yang bisa berkaitan dengan hal tersebut. Kita nggak bisa terfokus kepada suatu hubungan yang sudah ada, dan kita bisa melihat dengan hubungan baru yang selama ini nggak pernah terlihat ataupun terpikirkan oleh seseorang. Selanjutnya, membentuk kombinasi baru. Kita bisa menggabungkan dari hal yang baru sudah kita dapat tadi dengan sudut pandang baru, kita menemukan sebuah hubungan baru. Kita menggabungkan beberapa proses dan beberapa suatu uh, teknik ataupun pemikiran, dan hingga menghasilkan membentuk kombinasi yang baru. Selanjutnya, kreativitas dapat dieksplorasi dengan SCAMS yang merupakan akronim dari shape yaitu bentuk, color yaitu warna, use kegunaan, material bahan baku, part adalah bagian, dan size adalah ukuran. Jadi kita punya yang namanya ATM yang semuanya mungkin sudah tahu, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Bisa kita lihat contoh sebagai berikut dari foto-foto ini. Ini mungkin memiliki perbedaan, tapi ini tercipta dengan barang yang sama, cuma dengan modifikasi yang baru. Sini kita bisa lihat, yaitu teknik kreatif ialah membuat komunikasi baru yang tadi saya jelaskan menggunakan input yang random, membuat eliminasi menggunakan alternatif, mencoba cara pikir terbalik, dan kasus ekstrem yang mana itu ada di huruf besarnya.
membentuk kata kreatif ya. Selanjutnya, teknik visual thinking menggunakan kreativitas. Di sini kita bisa lihat pada diagram ini bahwa kita bisa lihat hubungan antara imajinasi dan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya wirausaha dan kreativitas. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Selanjutnya, sukses kewirausahaan akan tercapai apabila berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama dengan cara-cara yang baru. Kreatif dan inovatif hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan, yaitu orang yang percaya diri. Wirausahaan adalah inovator dalam mengkombinasikan sumber-sumber bahan baru, produksi yang baru, akses pasaran, dan pangsa pasar yang baru. Ada teknik berkelas yang kata-kata banyak orang berhasil dan sukses karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Maka itu teruslah asah diri kita semua teman-teman agar menjadi orang yang sukses dan bisa berpikir kreatif dan inovatif. Baiklah, wirausahawan yang sukses adalah mereka yang memiliki jiwa dan sikap percaya diri serta berani bertindak inovatif. Ingatlah, sukses akan tercapai jika kita berani berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau melakukan hal lama dengan cara-cara yang baru. Banyak orang berhasil karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Jangan lupa untuk terus melatih otot kreatif Anda di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan saya mohon maaf jika memiliki banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.